Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Kalau tadi rekan saya Rizky sudah berbincang ya dengan Jessica dan juga kuasa hukumnya. Sekarang sudah hadir bersama kita di sini. Jessica, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang. Pak Yudi juga selamat sore. Selamat sore. Ya, kita akan langsung segera mulai. Ini yang banyak seperti Rizky bilang, ada banyak pertanyaan, ada banyak tudingan juga yang diarahkan ke Jessica. Tapi faktanya hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa menetapkan tersangka. Nah, disinilah di Kabar Petang ini Jessica akan membeberkan semuanya yang simpang siur yang selama ini terbentuk. Nah, ini kita dengar langsung dari salah satu atau seorang ya, saksi kuncinya ya, Jessica. Ya, mungkin di awal penonton di rumah juga ingin mendengarkan. Boleh sedikit diceritakan Jessica, kenal dengan Mirna di mana? Saya kenal dengan Mirna sekitar 8 tahun yang lalu waktu kita sama-sama kuliah di Australia. Lalu ya kita ya teman sama-sama belajar, sama-sama makan, sama-sama jalan-jalan, ya normal-normal aja lah ya teman kuliah. Sama Hani dan satu teman kita lagi di sana. Kan juga teman-teman yang lain-lainnya juga nggak orang Indonesia saja. Lalu saya sudah belakangan 4 tahun ini belum pernah pulang ke Indonesia. Jadi waktu kemarinnya saya sampai di Indonesia Desember tanggal 6, saya mau ketemu Mirna lagi dan ketemu sama teman-teman yang lain yang dulu kenal udah lama gitu loh. Asal usulnya begitu. Jadi kenalnya semua udah lama di tempat yang sama waktu kuliah. Wisudanya juga bareng-bareng. Jadi mulai dari kuliah itu, berarti udah kenal 4 tahun lebih dong? Oh iya, udah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih ya sekitar kenal sama Mirna sekitar 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun ya, berarti ya. Bersahabat ya. Itu kan perkenalannya ya. Saya udah tahu kan teman kuliah. Kemudian bisa akhirnya waktu atau tempat yang akhirnya membawa Jessica akhirnya seperti ini ya, menjadi saksi kunci. Itu seperti apa sih awal mulanya bisa ke kafe itu? Ceritanya seperti apa waktu itu? Iya kan sebelum hari kejadian yang waktu tanggal 6 Januari itu saya sudah sempat bertemu sama Mirna dan suaminya untuk makan malam dan minum kopi ya sebelumnya. Itu Desember waktu saya baru nyampe 2 hari sih, jadi 8 Desember. Nah saat itu ya kita ya ngobrol-ngobrol aja lah yang biasa-biasa, kan mereka baru menikah, cerita-cerita. Lalu sesudah itu beberapa hari kemudian Mirna buat grup chat di WA, lalu mengundang saya, mengundang Hani dan satu teman kita lagi. Lalu kita sepakat untuk ketemuan, kan udah lama nggak ketemu kan. Saya sama Mirna kan udah pernah ketemu, yang lainnya kan belum gitu. Yang inisiatif pertama kali untuk ngajak ketemuan siapa? Saya sih, soalnya saya yang pulang kan, saya doang yang nggak di Jakarta gitu. Yang kamu yang datang lah. Saya yang datang, iya. Yang kan mereka bertiga itu kan ya sering ketemu kalau di sini, kan sama-sama di Jakarta. Terus kemudian bisa ke Grand Indonesia itu, pilihan kafe itu gimana ceritanya? Nah ya, Hani menyusulkan kalau ketemunya di Jakarta Pusat saja. Kan saya rumahnya Jakarta Utara ya, tapi saya nggak apa-apa lah, tiga-tiganya kan di sana, daerah situ. Jadi ya udah diputuskannya di daerah sana. Lalu saya nggak tahu restoran mana yang enak, yang baru, yang bagus. Kan saya udah lama nggak pulang, udah 4 tahun. Lalu saya diusulkan ada 2 nama. Saya datang lihat ke websitenya dua-duanya, lalu saya pilih salah satu. Nah itu yang ada di Grand Indonesia itu. Setelah saya pilih itu, ya mereka sih ya oke-oke aja. Lalu Natal, lalu Tahun Baru, lalu sekitar itu kita sepakat kalau bertemu tanggal 6 gitu. Awal mulanya begitu. Jadi saya pertamanya tidak tahu restoran itu, tidak pernah ke restoran itu. Ke Grand Indonesia pernah, tapi sekitar mungkin 4 tahun yang lalu atau udah lama sekali. Enggak, jadi browsing cafe itu bukan di hari H, bukan ya? Bukan, sebelumnya. Saya kan dikasih 2 pilihan. Jadi saya lihat website-nya dua-duanya, tapi saya lebih suka. Belum pertemuan tuh ya? Belum. Oh, nah di hari H itu masih Desember. Sudah pasti memilih tempat itu? Iya, sudah. Kan kita emang udah sepakat kalau emang mau ketemunya di sana. Lalu ya pagi-paginya itu saya kan di sini belum berani nyetir ya, kan baru pulang. Jadi saya bilang sama ayah saya kalau suruh anterin, mau ketemu jam 5-an. Jadi ya berangkat mungkin sekitar jam 4.30 gitu dari rumah, kan jauh. Lalu ayah saya bilang itu bakal kena 3-in-1, soalnya mulainya dari jam 4.30. Jadi kita harus berangkat pagian, terus selang waktu 1 jam buat ke sana, terus waktu kembalinya juga kan ayah saya sendirian juga kan, jadi jadi pagi-pagiin lagi. Nah terus waktu habis makan siang saya ngomong sama saya ketik di grup chatnya itu kalau saya bakal pagian, soalnya ya alasannya itu saya bilang. Terus karena waktu bertemu sama Mirna yang tanggal 8 Desember itu
makan malam dan ngopinya dibayarin dua-duanya sama Mirna. Jadi saya kan merasa nggak enak. Nah itu alasannya kenapa saya mau bayarin yang sesudahnya itu, yang tanggal 6 itu. Lalu saya ambil screenshot dari website Zomato ya, menunya yang di restoran itu. Saya kirimkan ke mereka semua yang menu jus, bagian jus buah. Tanya, nih karena saya bakal tagihan, jadi saya pesenin dulu gitu. Kamu mau minum apa? Yang minta order minuman itu siapa? Itu Mirnanya sendiri. Mirna langsung? Dia bilang dia bener-bener, gimana cara dia ngomong? Dia bilang dia bener-bener, pakai bahasa Inggris, dia bilang dia bener-bener cinta sama Vietnamese ice coffee-nya yang ada di sana. Itu terus ya ngomong yang bener-bener menunjukkan kalau dia suka lah ya. Terus kalau gitu, terus saya tanya, kalau gitu gue pesenin ya gitu. Kan rencananya kan saya udah bilang pertamanya mau ditraktir, makanya dikasih menu kan. Terus saya mau pagian jadi duluan gitu. Lalu dia bilang iya boleh aja gitu, boleh sih gitu. Maksudnya dipesenin dulu. Lalu saya sampai di Grand Indonesia sekitar jam 3.45. Jam berapa? 3.45. 3.45, oke. Iya, lalu saya ke restorannya untuk pesan meja buat 4 orang pukul 4. Sesudah itu saya jalan-jalan aja di sekitar mallnya situ, cari-cari, lihat-lihat ada barang apa. Nah terus saya pergi ke suatu toko yang kira-kira teman-teman saya juga suka gitu. Jadi saya beli hadiah buat mereka, iseng-iseng aja kan, nggak sempet bawa oleh-oleh dari sana. Jadi beli 3 barang, dimasukin 3 kantong terpisah, dibungkus satu-satu. Okay. Lalu sesudah itu karena si Mirna bilang dia akan datang sekitar jam 4, saat itu saya tanya dia, kamu udah deket belum, lagi di mana gitu. Lalu dia bilang kalau dia lagi meeting atau masih meeting, tapi iya masih jam 4-an gitu kan. Nah terus saya berarti 15 menit setelah kamu datang dia janjinya ya, kan kamu? Iya, dia bilang sekitar jam 4. Terus saya pesan restorannya jam 4, terus saya jalan-jalan kebablasan 4.20 baru masuk. Jam 4.20 saya masuk, lalu disambut sama pelayan yang di sana yang saya waktu saya memesan meja. Lalu saya ikuti dia, ditunjukkan, oh ini meja yang sudah disiapkan di sini. Meja, ya? Iya. Ya udah saya duduk aja kan, terus mulai dari duduk, terus tas taruh di meja, tas saya taruh di sini, terus saya lihat menu, kira-kira mau pesen apa. Kan saya udah tahu si Mirna mau pesen apa, cuma si Hani sama teman saya yang satu lagi nggak ngomong apa-apa, dia nggak pesen apa-apa. Jadi tidak dipesankan untuk Hani dan yang satu lagi? Mereka tidak ngomong. Waktu saya tawarin mau pesen apa, mereka nggak komen, kayak cuman ya kayak nggak dianggap gitulah. Jadi Jessica hanya memesankan untuk Mirna saja saat itu. Lalu di mejanya itu ada pajangan, lalu ada kertasnya tulisannya kalau beli koktail 2 for 1, jadi beli 1 gratis 1 kan. Jadi saya pikir, ya udah deh, dia lagi promo, pesen aja gitu kan. Nah saya pesen yang saya mau, terus yang satunya lagi saya cucup aja pilih. Kalau si Hani nggak mau ya saya minum lah belakangan. Cuman kan ini lagi iseng aja gitu kan. Lalu nah sekitar jam 4.30-an saya tanya sama servernya di situ, boleh gak pesen di bar dulu. Pesennya di bar, bukan langsung pesen sama dia, soalnya saya mau lihat barnya kan bagus tuh tempatnya. Jadi saya jalan ke sana, terus saya pesen yang 2 koktail itu sama Vietnamese ice coffee-nya di situ. Lalu saya bilang saya mau bayar dulu, ya alasannya mau traktir temen, tapi kan saya nggak ngomong banyak-banyak ya sama memang itu harus langsung bayar atau bisa nanti sebenarnya? Kalau di Australia langsung bayar di barnya. Kalau di sini saya kan baru pertama kali ke Olivia, dan ini kan emang tujuan dari rumah kan, saya memang mau traktir mereka. Lalu kalau misalnya saya tunggu sampai mereka bertiga datang, kita berempat makan, itu Mina nggak bakalan boleh saya bayar lagi. Mau traktir Mina atau traktir teman-teman kamu? Lah saya tawarinnya 3-tiganya dong, nggak enak masa Mina doang kan di chattingnya rame-rame. Tapi kan mereka 2 belum pesan apa-apa. Ya. Artinya belum dibayarin yang 2 itu. Belum dibayarin. Iya. Oke. Jadi yang dibayar hanya minuman Jessica. Tapi saya belum pernah ketemu Hani dan teman satunya lagi sejak saya pulang dari Australia. Cuman si Mina bayaran saya 2 kali. Tapi semuanya temen kan? Iya. Ya saya sekalian aja. Masa cuma tawarin lagi chatting berempat. Masa saya cuma bilang, Mina, gue traktir lu aja deh. Maksudnya ketika 2 lagi belum pesen minum, kamu nggak berusaha untuk nunggu aja bayar pas 2 lagi? Ya itu nggak mungkin dikasih ya sama si Mina. Dia nggak mungkin boleh bayarin akhirannya. Saya tahu dia kayak gitu. Saya udah kenal lama sama dia. Jessica, ini juga banyak tudingan kan kamu naruh tas di atas meja yang lokasinya tidak terpantau CCTV. Jadi nggak kelihatan tuh apa yang terjadi di situ. Itu bagaimana penjelasannya? Itu tidak sengaja. Saya tidak melihat ke atas gini ya kalau kameranya ada di mana atau gimana. Itu tasnya juga bukan besar, kecil, cuma segini doang. Ada 3. Taruh di samping-samping. Itu bag belanjaan ya? Iya. Isinya cuma ya bahan ya kayak yang wangi-wangi gitulah ya, kecil. Tapi ada pertanyaan, itu kan nggak sengaja kamu ya di bawah alam sadar kamu taruh di meja. Cuma katanya ada yang mengatakan bahwa ini kan kursinya kosong nih semua. Kenapa nggak taruh di kursi? Kenapa taruh di meja?
Itu jawabnya gimana? Ya kalau orang kebiasaannya kalau taruh tas di meja, ya kalau nggak taruh di meja, tanya kenapa nggak ditaruh di kursi. Ya, itu kan kebiasaan orang ya. Kalau orang kebiasaan taruh di sini ya di sini, di kiri atau di kanan atau di meja, itu kan kebiasaan orang-orang. Saya biasanya duduk aja terus menunya di sini, terus taruh aja di meja di situ dulu. Tapi dipindahin belakangan yang ke belakang, soalnya. Nah, belakangan kamu pindahin kenapa? Soalnya kan, ya ini kan buat orang. Ntar teman-teman kalau datang, belum datang kali itu. Iya. Tapi dipindahin kamu. Pindahin. Berapa lama setelah kamu memesan kopi terus Mirna dan Hani datang di situ? Memesan kopi sekitar jam 4.30 ya kalau tidak salah, terus sekitar menunggu sekitar 10 menitan, terus minum saya yang satu lagi datang, yang koktailnya datang setelah itu. Jadi totalnya ya sekitar 15 menit, 20 menit. 15 menit, Hani dan Mirna datang. Apa kemudian yang dilakukan? Nah, saya berharapnya Mirna itu datangnya sekitar jam 4.30 karena dia bilang 2 kali dia bakal datang sekitar jam 4. Tapi setelah saya pesan minum jam 4.30, dia tidak datang sampai jam 5. Saya berharap Hani juga datangnya sekitar jam 5, soalnya kan dia kerjanya selesai jam segitu kira-kira. Tapi ternyata mereka datangnya bareng-bareng. Ya saya sih nggak apa-apa, senang-senang aja. Maksudnya nggak ada masalah. Jadi satu sudah dijawab paling tidak, soal bag yang katanya menutupi kamera CCTV oleh Jessica. Tapi ada satu lagi. Banyak sih sebenarnya, ini satu lagi pertanyaannya. Pertanyaan sebelum kita break. Katanya kamu sengaja buang barang bukti. Katanya celana yang kamu pakai, itu gimana tuh? Ya, celana itu kenapa kamu buang? Nanti ya, kita harus break dulu. Anda masih bersama kami di Kabar Petang dan kita masih bersama Jessica Wongso serta kuasa hukumnya ada Pak Yudi. Sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan dengan Jessica, saya ingin ke Pak Yudi sebentar. Pak Yudi, selama pemeriksaan di pihak kepolisian, ada hal-hal mungkin yang merasa Anda melihat klien Anda, Jessica, ini agak dipaksakan mungkin untuk memberikan keterangan dan lain-lain? Atau ada yang menjadi keberatan saat memberikan keterangan? Kalau pemeriksaannya itu wajar-wajar ya, saya dampingi terus sampai bahkan minggu ke hari Senin itu sampai pukul 5 pagi. Setelah itu Senin dilanjutkan lagi prarekonstruksi sampai siang jam 1 jam 2 sekitar. Terus jeda 1 hari, besoknya diperiksa lagi sampai jam 4 pagi lagi. Setelah itu jeda, besoknya periksa lagi sampai jam 2 malam. Jam 2 pagi ya. Setelah itu sampai sekarang belum diperiksa lagi. Kalau menurut saya memberi masukan kepada polisi beberapa waktu yang lalu agar dipertimbangkan Hani mencicipi. Terus pegawai di kafe juga mencicipi setetes. Kalau itu mengandung cyanida, otomatis mereka tewas semua, gitu. Nah ini kan si Hani mencicipi tidak tewas, pegawai kafe juga tidak tewas. Nah itu di prarekonstruksi. Terus pertanyaannya saya, kenapa prarekonstruksi kok dirubah ulang seolah-olah Hani tidak mencicipi? Hanya sempat dirubah itu? Ya, saya dengar diadakan rekonstruksi kedua gitu. Nah, itu tidak boleh sebetulnya. Itu apa maksudnya, tujuannya apa polisi seperti itu? Anda menanyakan ke polisi nggak Pak Yudi? Belum. Penjelasannya apa? Belum. Nanti karena saya belum dipanggil lagi ya. Nanti kalau saya dipanggil lagi saya akan tanyakan. Satu, kedua, yang perlu diwaspadai sebetulnya gampang perkara ini. Apakah Jessica itu melakukan perbuatan meracuni Mirna? Itu pertanyaannya kan yang harus jawab itu. Perbuatan itu adalah gerakan otot. Ya, menurut Profesor Mulyatno di dalam asas-asas hukum pidana, perbuatan itu gerakan otot. Adakah gerakan otot itu Jessica ini menuangkan cyanida di dalam minuman Mirna? Ya, itu yang perlu dicari polisi kan. Perbuatan itu kan. Itu ada kamera CCTV semua di sana, ada 8 katanya. Saya belum cek. Kenapa itu tidak ditampilkan di publik? Apakah dia ada menuangkan sesuatu di kopinya itu kan jelas. Tapi katanya kan ketutupan dengan tas tadi yang kita sempat bahas. Kan tasnya itu ditaruh belakang sebelum kopi datang. Tidak benar itu. Benar, tasnya ditaruh di belakang sebelum kopi datang. Awalnya di meja, kemudian taruh, baru kopinya datang. Iya, kakak cukup itu kan, tempatnya kecil kalau kopi campur tas. Ya itu makanya, itu tadi pertanyaannya, kenapa taruh tas di atas meja itu? Ya itu. Kopinya, tasnya taruh belakang, lalu kopinya datang, kan begitu. Bukan kopi ada tasnya di meja campur banyak, kan nggak cukup, kok mejanya kecil itu. Mejanya besar sih, mejanya nggak seberapa besar ya. Lumayan besar mejanya, cuman itu kan saya waktu taruh di meja itu saya emang kebiasaannya begitu, jadi saya nggak mikirnya sampai panjang kayak gini. Satu. Waktu melakukan. Karena apa? Di CCTV itu merupakan data elektronik. Data elektronik menurut Undang-Undang
11 tahun 2008 tentang IT, informasi dan transaksi elektronik, pasal 5 itu data elektronik itu kalau dicetak mengeluarkan gambar itu merupakan alat bukti yang sah. Oke. Ya, Di jadi dalam maksud, hukum. jadi maksud Pak Yudi apa? Keluarkan aja bukti itu. Ya kalau dikeluarkannya nanti di pengadilan bagaimana? Tidak bisa dong. Ini kan kasusnya jadi kalau mau jadikan tersangka, calon tersangka ini kan nggak bener. Oke. Keluarkan aja, buktikan. Ya. Oh ini loh kamu berbuat, tunjukkan, selesai. Oke, sebentar. Saya mau lanjutkan sedikit ke Jessica ini. Tadi kan semua kata Pak Yudi terekam di semua CCTV ya, terekam di CCTV semuanya. Pertanyaannya, ketika Mirna sudah duduk di sana, kopi sudah di meja ya, minuman Jessica juga sudah di meja. Ketika Mirna mencicipi kopi, apa yang Jessica lakukan saat itu? Saya tidak memperhatikan waktu Mirnanya minum. Saya nggak lihat benar-benar waktu dia minum. Cuman setelah dia minum itu dia langsung bilang kalau kopinya rasanya aneh. Dia bilangnya rasanya ini kok aneh gitu, rasanya kopinya aneh. Terus kamu Ngapain pas Mirna minum itu, kamu ngapain? Kalau tidak Saya duduk di memperhatikan? sebelahnya dia aja, ya dengerin si Mirna. Cuman waktu Mirna minum begitu, saya nggak lihat. Soalnya kan dia duduknya di samping saya gini kan. Saya nggak nengok kayak gini. Saya mungkin lagi ngeliat apa nggak tahu. Nah terus kalau dia di depan saya mungkin saya langsung kelihatan karena dia duduknya pasti sebelah saya begini. Ini kayak masih sini. Nggak kayak gini juga sih, kayak di sini gitu. Oke. Terus waktu dia minum dia langsung komentar soal rasanya yang aneh. Lalu dia sodorin ke muka saya gini, suruh cium. Jadi saya cium kan, ya emang baunya nggak enak, kayak pahit menyengat gitu. Jadi saya nggak mau minum. Terus udah gitu si Minanya langsung menunjukkan tangannya begini, suruh saya ambil air putih. Jadi saya langsung lari ke arah bar. Terus saya minta sama servernya minta air putih. Itu siapa yang minta? Mirna minta? Mina suruh saya minta. Lalu saya yang pergi meminta airnya. Oke. Lalu pas saya kembali, Minanya sudah terlihat sakit, terus kepalanya langsung tersangkat. Sebelum minum air putih itu? Air putihnya belum datang. Oh. Iya, saya nggak bawa air putihnya. Oke. Posisi Hani ada di mana saat itu? Hani di sebelah kanannya Mirna. Jadi Mirna di tengah-tengah ya? Sebelumnya saya Mina di tengah, saya di kiri, Hani di kanannya Mirna. Saat itu Hani mencicipi juga kopinya? Saya tidak melihat. Waktu itu saya lagi ngomong sama Mas, saya minta air putih. Masnya servernya menanyakan banyak pertanyaan ya, kayak mau air yang mungkin yang mau mineral water atau sparkling water, terus mau yang size-nya gede apa kecil gitu, saya nggak ngerti deh, pokoknya saya air putih aja pokoknya. Tapi Masnya nggak langsung kasih ke saya, jadi saya kembali dulu ke mejanya. Jadi saya cuman mikir nanti bakal diantar gitu kan. Nah, pas kembali apa yang terjadi? Pas kembali, Mirnanya kepalanya udah terdangkar ke belakang begini. Tapi saya melihat proses itu waktu kepalanya begini. Terus saya langsung duduk, terus langsung Apa reaksi kamu? panik. Ini kenapa sih Mina, ini kenapa? Tapi kan saya nggak mikir sampai sejauh yang parah. Kenapanya itu kamu apa yang kamu ngapain lagi? Soalnya kakinya langsung lurus gini, terus tangannya kaku gitu ya, terus matanya kayak cuma kebuka separuh doang, terus pandangannya kosong. Terus lalu beberapa detik kemudian keluar kayak air liur gitu dari dua sisinya. Jadi ya saya sama Hani dari dua sisi bangunin, Mina kamu kenapa? Oh begitu. Lalu bangun dari dua-duanya. Nah terus petugas restoran mulai berdatangan membantu kita lah gitu, membantu si Mirna kenapa gitu. Apa yang ada di dalam pikiran Jessica ketika melihat kondisi Mirna ini? Apakah dia sakit atau kenapa atau? Saya panik aja ya, saya cuma lihat ya si Mirna emang jelas-jelas sakit, nggak sehat, tapi saya nggak tahu kenapa. Terus saya benar-benar nggak ada, pada saat itu saya benar-benar nggak kepikir emang ini sakit jantung. Masa iya masih muda, tapi nggak tahu. Saya nggak tahu pada saat itu kenapa, itu kira-kira apa sebabnya si Mirna tuh bisa sampai kayak gitu. Saat Mirna minum, Jessica sempat lihat Hani posisinya di mana nggak? Si Hani ya duduk di sebelahnya si Mirna juga. Apa Ya, yang dilakukan Hani saat itu? lagi lihat-lihat menu, apalagi ngomong-ngomong gitu, saya nggak perhatiin sampai kayak gitu. Saya nggak sangka bakal ditanya sampai detail kayak gitu kan di sini. Itu kayak ketemu biasa sama teman-teman aja. Tapi Jadi- si Hani duduk di sebelah kanannya Mirna. Oke. Minuman itu kan kamu yang pesan kan? Itu permintaan tadi kan, permintaan dari Mirna. Iya. Ice coffee Vietnam itu Iya, permintaan dia. iya betul. Oh, terus kamu nggak tanya, kamu udah pernah nyobain itu belum? Tidak pernah. Kamu nggak pengen nyoba saat itu? Pengen tahu rasa kopi itu kayak apa sih, kan unik nih. Baunya nggak enak, jadi saya nggak minum. Nggak sebelum ada bau nggak enak, ingin mencoba nggak? Kan kita biasanya kalau makan sama teman-teman kan, cobain dong, cobain dong, gitu temannya kan, kan gitu belum kan? datang. Apa? Temannya kan belum datang. Bukan, kopinya kan sudah ada. Ya tapi kan itu punya teman saya, bukan Oke. punya saya. Nah, ketika teman datang itu,
Nggak berusaha. Belum sempet ngomong begitu-begitu si Mirna langsung minum. Oh, jadi Mirna tuh Iya, datang langsung minum. Nggak sempat ngobrol apa-apa dulu? Iya, enggak sih. Cuman saya jalan ya, saya sapa ya kayak saya peluk gitu kan. Oh ya halo ketawa-ketawa gitu. Tapi belum sempat ngomongin soal minuman, belum sempat ngomongin soal tapi sudah kopi. duduk, terus dia langsung minum. Posisi Jessica Langsungnya duduk tuh juga? ya beberapa detik lah ya. Itu saya lagi lihat menu apa lagi lihat apa nggak tahu gitu. Saya nggak keinget. Saya nggak lihat si Mina tuh nyedot. Tapi kalau dia nggak nyedot ya dia nggak mungkin bilang ini kopinya nggak enak kan. Rasanya aneh katanya. Oke. Jessica, ini yang juga lagi dihebohkan ini, polisi kan minta cariin celana kamu tuh. Kenapa Iya. ya? Soalnya celana saya itu ketat sekali. Itu bahannya tuh bukan bahan jeans. Itu kayak nggak tahu bahan yang stretch gitu loh. Kayak rada kayak saya nggak tahu ya bahasa asli itu tekstilnya namanya apa. Tapi karena itu ketat, waktu saya sebenarnya tidak ingat robeknya itu waktu saat apa. Tapi menurut saya waktu naik ke mobilnya suaminya Mirna itu kan mobilnya dia tinggi. Terus saya langsung duduk cepet-cepet gitu. Itu kayaknya di saat itu Robeknya di bagian apa ya? di bagian selangkangan. Oke. Ah, gede dong. Iya, Mohon maaf iya. nih, jadi kamu nggak bisa iya, satu- gede-gede banget, panjang gitu aja ke bawah tapi Oh. Iya. Oke. Pas mau pulang itu atau gimana? Pas mau Pas ke rumah saya nggak sakit? sadar selama semalam itu saya nggak sadar sampai ke rumah pas mau mandi. Oh, saya jadi baru kamu sadar. masih menduga-duga tuh sobeknya karena naik mobil? Iya, Oh, kamu Terus sadarnya celananya sobek kapan? waktu mau mandi. Oke. Iya. Sudah di rumah ya malam Sudah itu di juga. rumah, iya. Malam itu juga. Terus? Lalu saya udah kecapean, udah stres, jadi saya taruh di keranjang aja gitu. Nah pagi-pagi pembantu saya ambil, kan mau dicuci. Lalu saya pergi kan cari makan sama ayah saya. Terus pas kembali, pembantu saya waktu masih di gerbang situ tanya, "Non, itu celana yang kamu pakai kemarin sobek gitu." Saya bilang, oh iya ya udah deh buang aja gitu. Nggak mau lihat dulu sobeknya semana, bisa diperbaiki atau enggak? Enggak, setelah itu celana udah lama, udah bertahun-tahun. Sekali ada sobek ya udah sobek. Saya emang lihat itu ya udah sobek. Saya nggak kepikir sampai bakal ada barang bukti. Ini kasus kriminal aja saya nggak sangka gitu. Emang kebetulan bikin saya emang buat dicurigain ya. atau Tapi atau kamu takut trauma gitu? Ini celana waktu pergi, waktu Sama Mirna nih. Gitu. trauma enggak. Tas saya simpen, baju juga masih disimpan. Sepatu juga saya masih simpen. Itu diambil semua sama kepolisian. Tapi celana yang nggak. Nah, soalnya itu sobek. Sobek. Iya. Tapi dari sobeknya kan nggak tahu di mana ya. Kemungkinan kamu bilang pas naik mobilnya Iya, suaminya Mirna. Itu posisi mau naik mobil itu ada dari mana mau kemana? Pas mau Dari- mengantarkan Mirna atau kemana? Iya dari Grand Indonesia menuju ke rumah sakit. Oke. Tapi itu nggak berasa ya kalau celananya sobek. Nggak berasa. Oke. Jadi nggak ada dingin gitu, angin gitu. Nggak ada. Nggak berasa ya sobek. Berarti kecil berarti sobekannya. Ya? Ya saya nggak tahu, saya nggak perhatiin udah. Nah, sampai Pikirannya. sampai itu pun dibuang tuh nggak tahu bentuknya sobeknya seberapa. Saya ya? cuma waktu lihat bawah begini pas mau dilepas, tapi saya nggak perhatiin sampai diangkat gini enggak. Oh, jadi artinya sebelum pembantu tanya itu Udah kamu tahu. udah tahu sobek. Iya udah tahu. Oh. Tapi saya nggak kepikir buang tempat sampah, saya taruh di keranjang. Itu kan refleks tiap hari kan kayak gitu. Nah, Iya. Lalu celananya dibuang kemana oleh pembantunya? Saya tidak tahu. Oke. Saya tidak melihat pembantu saya buang. Jessica, ini juga ada tudingan yang mungkin bisa diklarifikasi juga. Banyak yang mengatakan kalau Jessica ini punya hubungan yang spesial dengan Mirna begitu. Apakah benar seperti itu? Apa penjelasan dari Jessica? Ini ada cinta segitiga nih di antara Mirna, suaminya, dan juga Jessica. Oh, itu sama sekali tidak benar. Iya, kalau dibilang begitu, saya tidak pernah ada hubungan yang wanita dengan wanita gitu, tidak pernah seumur hidup saya. emang ada yang nuduhin wanita sama wanita? Ada. Bukan kamu sama suaminya gitu loh maksudnya? Ada juga yang kayak gitu ya, tapi saya sama suaminya itu saya kenal juga udah lama, tapi selalu kalau ada suaminya si Mirna itu selalu ada di sampingnya. Kita selalu pergi nggak pernah, kita selalu di mana ada Mirna, kalau suaminya diajak ya ngikut gitu loh, nggak sampai yang saya nggak kenal bener-bener sama suaminya Mirna. Cuma diajak aja kalau kita lagi pergi ngumpul-ngumpul. Oke. Cuma Nanti sebatas kita masih itu saja. Ya, akan lanjutkan lagi. Ini saya mau ke Pak Yudi nanti mengenai pemeriksaan yang sudah dilakukan hampir 5 kali ya, lebih dari 4 kali ya, 4 kali. Ada nggak yang sebenarnya Jessica mengatakan oh ini nggak benar, tapi akhirnya polisi menyebutkan seperti ini. Tapi nanti jawabannya kita jeda sejenak. Kabar Petang akan kami lanjutkan usai jeda saat lagi. Anda masih menyaksikan Kabar Petang dan kita masih berbincang dengan saksi kunci kematian Mirna.
Pak Yudi, menyambung tadi pertanyaan, Ya. apa yang mungkin menurut Anda ada kejanggalan atau merasa klien Anda Jessica ini dipaksakan, ini pengakuannya harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak polisian? Kalau penyidiknya sudah profesional, kalau menurut saya ya sesuai aturan norma KUHP ya. Namun saya kalau dipaksakan untuk klien saya untuk mengakui sesuatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan, maka saya akan lapor ke Mabes Polri Propam. Oh ya? Iya, pasti. Kenapa, itu. Pak? Lah, kalau itu dipaksa dijadikan tersangka. Kenapa Anda katakan dipaksa, Pak? Kan polisi pasti tidak Masih mungkin sekarang memaksa. kan masih belum. Sekarang kan masih belum. Iya. Tapi kalau nanti kalau seandainya ditetapkan dan ditersangka ya, itu kesalahan. Ada mengarah ke sana Anda melihatnya? Ya, kalau lihat berita-berita begitu, 4 alat bukti. 4 alat bukti itu apa yang dibuktikan dengan perbuatan tadi? Kan CCTV cukup kan? Apa yang dilakukan selama 15 menit sebelum kopi datang? Apakah dia menaruh racun? Oke, Ya. ini menarik Pak Yudi. Ya. Kalau gitu kita tanya Jessica. Ya. Jessica, itu kan setelah Anda pesan kopinya, Anda masih menunggu ya? Jessica masih nunggu teman-teman datang ya, termasuk Betul. Mirna. Nah itu Jessica ngapain aja selama nunggu itu sih? Saya main handphone dan lihat menu makanan. Mau pesan makanan apa? Tapi minuman sudah datang? Iya, saya minum minuman saya. Oh. Enggak coba penasaran itu mungkin kopinya Minumannya- Saya enggak. Nggak sentuh sama sekali. tidak Jadi kan- tersentuh sama sekali. Ya, apa namanya tadi Jessica kan nunggu nih 1 jam gitu ya, Iya. kurang lebih ya. 1 jam, 15 menit. 15 menit sampai teman-teman datang. Nah itu Iya. waktu itu saya tuh soal tasnya kan banyak tadi versinya tadi ya, jadi versi Jessica, versi Pak Yudi tadi ya, tasnya itu katanya sebelum ada kopi, tapi ada juga kan itu ada kopinya yang udah datang, ada tasnya, kemudian ditutup. Itu gimana tuh ceritanya? Tas Ceritanya. ditaruh di meja itu sudah ada kopi juga gitu. Iya, tapi saya nggak apa-apain itu kopinya. Saya minum minuman saya sendiri. Yang koktailnya udah datang, sesudah kopi saya minum sendiri. Meskipun tasnya ada di situ di atas meja tanpa Tapi disadari. saya udah pindahin tasnya, Oh, udah dipindahin. Jadi kopi itu sama sekali nggak dipegang ya sama Jessica? nggak dipegang. Nah, balik lagi tadi sempat bikin grup sendiri ya sama teman-teman yang berempat. Iya. Oh, ada Di grup chat awalnya, ya, grup janjian. chat. Oh, ya Iya. menu-menu Grup chat tadi. ya, nyari menu segala macam. Itu sebelumnya ada conversation apa aja yang ada di dalam itu sebelum akhirnya janjian nih di sana untuk ketemu di sebuah kafe di Kir Indonesia. Ngomongin ya soal mereka ngapain aja, begitu-begitu. Terus waktu kita sepakat mau ketemu di Grand Indonesia, saya sempat tanya ada dokter umum kan di sana. Terus ngomongin apa lagi ya? Oh, saya mau pergi snorkeling di mana, pulau yang mana yang bagus. Oke, Raja Ampat bagus. Oh gitu ya. Gimana tuh? Terus, tapi itu kalau snorkeling, kalau dokter kenapa? Dokter, soalnya saya waktu di Sydney kan saya punya lambung saya kan suka sakit. Terus saya dicek darah kekurangan vitamin D. Nah di sana itu vitamin D-nya kalau saya beli beli di farmasi langsung itu bikin perut saya sakit soalnya terlalu keras, katanya itu ada bahan apanya saya nggak ngerti deh. Jadi saya pergi ke dokter, dia tulis resep itu vitamin D-nya itu pakai resep. Jadi nggak jahat di perut saya, di lambung saya. Intinya begitu doang. Nah saya pas pulang ke sini nggak cukup bawa itu vitamin D-nya. Jadi saya mau coba minta di sini sama dokternya kira-kira ada gak yang merek generik di sini lah ya. Terus Iya. jawaban teman-teman ada nggak dokter? Ada. Kata di sekitar situ. Si Mina bilang tidak ada dokter. Itu nanyanya pas lagi nunggu ya? Enggak, tuh nanyanya berhari-hari sebelumnya. Oh, berhari-hari sebelumnya. Oh, itu chat. Melalui WhatsApp, chat WhatsApp. Oh, chat Masih WhatsApp. ada, masih dipegang ya? Iya, WhatsApp-nya? saya udah nggak pegang, cuma udah di print sama Pak Polisi. Enggak, chat grup itu kamu ada? Sekarang Iya. nggak ada. Kenapa? Polisi. Soalnya saya hapus. Kamu hapus? Saya hapus. Kenapa dihapus? Soalnya sejak Mina meninggal saya udah nggak mau lihat lagi, hapus aja. Tapi ya itu yang dicurigai polisi pertamanya, kenapa kok grupnya dihapus? Dicurigai itu maksudnya gimana? Dicurigain kok kenapa kamu hapus-hapus yang ini, yang kamu kan ngomong ini ada buktinya nggak? Oh, iya. Iya, saya bilang oh iya itu emang kita chatting kayak gitu, emang ada. Tapi untungnya teman saya yang lain masih simpan, kan itu kan kalau dikirim sekali kan semuanya dapat. Tapi teman kamu nggak ada yang hapus ya? Saya nggak jelas teman saya yang satunya lagi, cuman yang satu masih ada. Mungkin jadi kecurigaan, kenapa kamu buru-buru ngapus? Itu kan jadi Iya, kecurigaan. Pak tuh, ya. kalau Benar memang- Pak Yudi ya, kalau iya. curiga kan begitu ya. Kalau boleh saja. nggak ada Iya, apa-apa, kenapa dihapuskan itu pertanyaannya tuh? Loh, nggak begitu dong, kan belum ada apa-apa itu kan saya nggak tahu kalau bakal ada apa-apa. Jadi terserah saya mau itu hak saya mau hapus. Jadi hapus dihapusnya atau mau setelah semua peristiwa langsung kamu hapus. satu hari setelah Mina meninggal.
Oh, 1 hari setelah Mirna meninggal, kamu hapus. Iya, tapi saya tidak tahu kalau bakal ada apa-apa. Oh, Enggak, Saya maksudnya kan hapus. ketika Mirna meninggal, kamu hapus itu karena? Karena saya udah sedih gitu loh. Udah kalau saya kan di WhatsApp tiap hari ya, di WA ya, liatin gitu. Oh ya, ini masih ada namanya Mirna di situ. Saya udah nggak mau lihat lagi, jadi saya hapus. termasuk perbincangan pribadi atau japri segala macam. Yang juga dia- pribadi sih saya udah hapus dari dulu, soalnya kan yang udah ada chatting yang rame-rame yang berempat. Oh, Iya, kan saya juga tahu lah dia kan udah sibuk kan, udah menikah, terus rumahnya kan jauh banget gitu. Jadi Enggak, tapi apa yang pribadinya itu kamu delete atau kamu cuma hapus chatnya saja? Kalau grup kan kamu leave grup gitu ya, maksud kamu hapus. Tapi kalau yang pribadinya? ya delete aja yang di slide. Kamu itu, delete terus juga? delete, remove. Oh, oke. Tapi di polisi ada tuh. ada. Ada dicetak semua WhatsApp-nya tuh waktu pemeriksaan itu ditanya satu-satu sampai detail. Dikonfirmasi detail Iya, juga. ya dijawab semua. Semua apa cocok adanya. dengan Cocok, apa yang ada iya. di situ. Sampai pesan kopi itu Mirna, ya Terus- itu kan pesan apa Mirna yang meminta for di Vietnam itu. Biasanya dia nongkrongnya sama suaminya di sana. Dia kan nggak tahu tempatnya. Pertamanya saya itu. dicurigain, Iya. kamu bener gak ngomong kayak gitu? Bener gak sih Mina itu pesan? Tapi Itu ada di WhatsApp mana ya? buktinya? Oh, saya udah hapus nah lo. Saya dicurigain ya, tapi kan untung teman saya masih ada. Nah, ketika kejadian katanya Mirna mencicipi kopi, rasanya aneh. Terus itu Mirna masih bisa ngomong atau tadi yang Oh, minta, masih bisa ngomong. yang katanya aneh nih? Iya, terus sodorin ke saya kan. Terus udah gitu dia langsung minta saya ambil minum. Itu nunjuk atau ngomong? Dua-duanya mintain air putih dong gitu. Oh. Nggak bener-bener instan 1 detik, enggak. Oh, jadi masih bisa minta Masih nyebut bisa air minta, putih itu. minta air Kirain putih. cuma nunjuk aja gitu. Oh. Nah, dia mungkin merasa nggak enak gitu kan ya. Tapi nggak tahu deh rasanya dia Dan itu merasakan apa. Hani dan Jessica tidak nanya kenapa gitu, nggak panik ketika dia minta air putih. Saya nggak ingat si Hani ngapain pada saat itu. Saya taunya cuma sesudah dia bilang kopinya rasanya aneh, disodorkan ke saya dan saya cium itu emang wanginya. Saya nggak pernah cium wangi kopi kayak gitu ya. Terus lalu dia suruh saya minta minum dengan muka yang kayak rada ada emergency-nya gitu. Jadi ya udahlah saya langsung lari ambil. Oh, jadi kamu langsung berjalan meninggalkan langsung meja, berjalan. pesan dia. Bukannya aduh Jess gua haus nih ambilin minum dong, bukan kayak gitu. Langsung Jess lo ambilin minum dong gitu, langsung kayak cepetan gitu. Iya. Nah, ketika keadaan sudah semakin parah, kamu datang kembali lagi itu, apa yang kamu perbuat gitu sama? Saya tidak berbuat apa-apa, saya duduk terus saya liatin si Mina, saya kan panik Kamu kan. liatin? Terus saya langsung begini-begini. Soalnya saya belum, waktu duduk itu saya masih belum tahu gitu. Ini Kamu kenapa? nggak teriak tolong ini nih teman saya apa? Saya nggak tolong begitu, cuma kita cukup keras kali ngomong ya. Mina lu kenapa? Mina bangun. Terus kan itu bener-bener kelihatan banget kalau Mina tuh kayak pingsan ke belakang begitu. Dan ini kan, mohon maaf, itu kan agak mengagetkan bagi orang awam, menakutkan bahkan ketika melihat teman kita sendiri. Nah, itu kamu tidak berusaha untuk cari. Saya berusaha aja bangun-bangunin dia, itu refleks saya kayak gitu, bangun-bangunin dia, tapi kan itu kenceng gitu. Saya si Hani juga Hani juga melakukan, begitu? iya, sama-sama melakukan hal yang persis. Nggak minta tolong sama orang di sekeliling. Tapi dalam berapa detik datang ke semua orang. Oke. Nah, kemudian ini lagi, ini menjawab bagaimana pertanyaannya. Ini kan beredar ya, Jessica. Kemudian Jessica itu sekolahnya backgroundnya apa? Desain grafis. Desain grafis. Jadi resminya saya sarjananya di multimedia design. Oh, multimedia Iya, design. tapi saya kerja jadi desain. Karena ada tulisan kok ahli kimia gitu. Itu belajar di mana? Itu nggak pernah Tahu belajar kimia. Saya waktu SMA aja fisika matematika jelek kok nilainya. nggak pernah begitu. Tapi Mirna sekarang udah kerja. Mirna. Sorry, maaf. Jessica sudah Iya, kerja. sudah kerja. Oh, di perusahaan? Di perusahaan, ya salah satu perusahaan di Australia lah. Saya kerja sama pemerintah. Itu soal apa? Bidang apa? Soal first responder, jadi kalau ada kayak kecelakaan atau apa, kita datang tolongin gitu. Bukan kimia. Oh, first respond gitu. Jadi kalau ada misalkan kecelakaan gitu ya. Tapi saya di bagian marketingnya, jadi saya bikin ya kayak majalah bulanannya, terus spanduk atau apa. Saya nggak ada hubungan sama yang benar-benar di jalanan melihat sesuatu. Tidak gitu. langsung menangani Pokoknya di kalau ada kantor aja, bantuan, duduk di komputer itu 8 jam sehari di situ aja, nggak kemana-mana. Itu hanya kerja di situ. Sebelumnya pernah magang atau apa? Ya magang-magang di tempat advertising aja ya, kayak di tempat yang perusahaan marketing, terus freelance di mana di sini di sana, lain-lain aja. Tapi nggak ada hubungannya. Walaupun kerja ada yang bagian kimianya pun saya nggak Ada. mungkin dikasih. Tapi sudah Nggak pernah ada, nggak ada. Oh, nggak pernah ada Nggak pernah kerja ada. di background Nggak. pekerjaan yang ada berhubungan dengan kimia itu nggak Nggak ada. ada, sama sekali tidak ada. Oh, sama sekali Iya. nggak ada. Oke, baik. Terakhir Pak Yudi, masih apa nih upaya yang akan dilakukan untuk mendampingi Jessica?
Sementara kami wait and see apa yang dilakukan penyidik atau dirja itu kita tunggulah ya. Tadi barusan mau ekspos di kejaksaan, saya tidak tahu hasilnya bagaimana. Saya hanya baca berita-berita saja, ikuti TV, tapi Jessica tertekan gitu. Dibuka rumah wartawan banyak, dikejar-kejar. Nah, ini depresi semua satu keluarga ini. Nah, baik, nanti kita akan berbincang soal ini, bagaimana kondisi atau peristiwa ini merubah akhirnya kehidupan Jessica. Sangat merugikan kita. Iya, nanti kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Kabar Petang, masih berbincang dengan Jessica Wongso. Jessica, peristiwa ini pastinya memutar ya kehidupan Anda yang tadinya tenang-tenang saja kemudian berubah. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ini juga banyak tudingan yang agak miring dalam tanda kutip terhadap Jessica. Ketika awal kasus ini terungkap, Anda kelihatan menutup diri dan agak sedikit stres, wajar ya, takut begitu ya. Tapi kemudian belakangan Anda muncul dengan senyum, santai, rileks. Jadi tadi saya tanya tadi. Iya, soalnya menurut saya emosi saya itu berubah dari awal sampai sekarang itu itu ada tahapnya gitu ya. Waktu pertama-tama kali itu kan, waktu saya baru baru sadar kalau saya itu ternyata dicurigain, itu saya sedih. Tapi saya ya nggak bisa apa-apa dan saya takut. Maksudnya kalau sampai yang terjadi yang buruk sekali untuk saya gitu, Mirna kan ya emang udah tidak bisa dirubah ya apa yang terjadi sama Mirna. Tapi kalau misalnya saya dituduh yang melakukan hal yang sangat buruk itu terhadap teman saya sendiri, saya kecewa aja gitu. Pertamanya itu begitu, jadi dan kedua saya takut urusan sama polisi pokoknya aduh, kalau udah pembunuhan kayak gitu kan ya, saya kalau orang biasa ya yang nggak pernah ada masalah apa kan takut saya gitu. Pertamanya saya nggak tahu harus gimana, harus ngomong apa, nggak biasa sama yang perhatian semua datangnya ke saya gitu. Nah, untung saya punya kuasa hukum saya yang datang setiap hari, setiap menit dibilang santai saja ngomong. Pacar nggak ngasih semangat? Nggak apa? Nggak ngomong. Pacar nggak ngomong apa-apa? Nggak ngomong. Oh, no comment maksudnya? Nggak berkomunikasi. Tidak berkomunikasi dengan pacar. Oke. Tapi bicara soal ini ya, hubungan kamu dengan, tadi kan udah di awal kamu bilang ini teman kuliah. Kalau kita kategorikan kan, saya saja atau Anggi dan juga pemirsa punya teman tuh. Ada yang teman kuliah, ada yang teman main, teman dekat, atau sahabat. Nah, ini kategorinya berteman dengan Mirna ini yang mana? Teman apa? Seberapa dekat, seberapa lebih intim? Teman belajar dan teman main ya. Saya nggak pernah sampai curhat bener-bener sampai dalam-dalamnya tuh sampai tiap hari ngomong gitu. Walaupun dia di sana juga nggak kayak gitu. Paling kalau misalnya kita lagi mau yuk cobain restoran ini yuk, ya ngumpul-ngumpul semua ketawa-ketawa ngomongin soal ya film atau apa, soal yang hal yang bener-bener generik aja gitu, nggak ada yang sampai curhat sampai parah, sampai soal masalah keluarga, masalah teman, masalah apa. Termasuk ketika Mirna akan menikah, sempat ngobrol soal itu nggak? Oh iya, Mirna datang tahun 2014. Lalu saya ketemu sama dia di sana, terus saya ajak makan gitu kan. Terus ya kita ngobrol-ngobrol biasa aja, terus dia bilang oh baru tunangan gitu. Terus ya saya tanya-tanya dikit lah, tapi itu baru tunangan, masih bener-bener baru banget. Jadi dia belum ada pikiran gitu mau planningnya apa gini-gini. Tapi dia cerita, terus kita ya karena udah pada saat itu mungkin kita setahunan kali belum ketemu. Saya ketemu Mirna lebih sering daripada teman-temannya saya yang lain ya, soalnya Mirna suka datang ke sini. Artinya bisa bilang dekat lah ya sama Mirna. Dekat tapi bukan sahabat yang setiap hari ngomong atau seminggu sekali ngomong. Tapi kalau hangout ingat ngajak Mirna gitu kan, kalau mau makan ajak Mirna gitu. Terus kalau ketemu kita selalu cocok-cocok aja gitu ngomongnya. Ya. Ada ini nggak pernah bikin usaha bareng nggak? Nggak pernah. Selalu lain. Yang apa kan ada tuh usaha desain itu. Kan dia waktu lulus dia pulang ke Jakarta, saya mau di Sydney, gimana kalau bisnis susah? Negaranya lain. Dan nggak pernah ada pikiran begitu. Bisnis online gitu di Instagram gitu? Nggak pernah total sama sekali. Nggak ada ya? Jadi nggak ada kerjasama atau bisnis bareng? Nggak. Saya selalu kerja, nggak ada. Nggak pernah ada momen kalian berdua argumentasi atau tidak pernah. Tidak pernah. Kan namanya teman kan pasti, apalagi perempuan, ini Anggi sih sebenarnya. Enggak juga sih, kalau mungkin saya tinggal sama Mirna atau gimana deketnya sampai kayak gitu mungkin ya bisa ya, tapi saya sama Mirna nggak pernah ketemunya aja, nggak sesering-sering amat. Nggak pernah tinggal bareng juga di Australia? Nggak selama di Australia itu? Nggak pernah juga ya, kalau ketemu kita
santai-santai aja makan, ngafe. Kan pernah lah apa bahasa sekarang tuh ya bete gitu kan. Bete ini lagi sama dia. Mungkin bisa bete itu bisa diajak pergi, minta temenin nggak mau, kan seperti kesel atau nggak juga sih. Paham gitu. Orangnya kalau bisa marah, kalau bisa bete sama orang lain itu kan kebanyakan kan yang hubungannya kan yang deket gitu ya, deket banget. Jadi bisa marah. Tapi kalau cuma teman biasa yang cuman kita main-main, yang ngumpul-ngumpul, yang bener-bener kayak casual aja mah, itu kayaknya saya nggak pernah marah kalau sama teman yang model kayak gitu. Tapi kamu berarti punya teman dekat dong, yang tidak seperti Mirna ini ada? Iya ya ada ya, teman dekat ya ada lah. Ada yang sering curhat tuh ada ya? Iya. Tapi bukan Mirna. Tapi nggak berantem juga, itu juga nggak berantem. Nggak berantem. Nggak sama kayak Rizky suka berantem sama Nggak, teman nggak. dekat. Gitu. Karena kalau saya dekat tuh harus berantem. Nanti kalau nggak berantem nggak dekat. Oh. Oke, Iya. sedikit lagi nih masih ada keanehan itu dengan ini kok dari stres awalnya, terus kemudian udah bisa senyum-senyum. Jadi ada kesan ini ada apa sih dengan Jessica gitu? Dari sedih bisa senyum-senyum lebar seperti orang dingin begitu ya? Oh, aduh, itu jasanya kuasa hukum saya ya, yang selalu menenangkan saya gitu. Kak, kamu tenang aja, kalau nggak salah, jangan gugup, jangan takut, ngomongnya jujur aja apa adanya. Jadi saya disuruh relax gitu loh kalau ngomong. Jadi saya ada seapa adanya. Jadi kalau misalnya saya gugup, dibilang bersalah, saya santai dibilang bersalah. Mestinya gimana? Serba salah ya? Iya, serba salah. Oke, sedikit nih Jessica. Dari tadi kan Jessica dan Pak Yudi mengatakan ya membantahkan semua bukti dan lain-lain. Kalau memang ada pelaku yang belum terungkap saat ini, apa yang ingin disampaikan pelaku? Apa pesan yang mungkin Jessica ingin sampaikan siapapun di luar sana ya yang melakukannya? Pesan disampaikan untuk pelakunya. Enggak kan maksudnya gini. Ini kan Jessica kan dari tadi cerita bahwa bukan saya kok pelakunya. Nah, berarti kan ada yang melakukan. Nah, kemudian kan di situ ada kamu, ada Mirna, ada Hani, ada banyak orang lah di kafe. Ada orang-orang lain di kafe itu. Nah, apa yang ingin Jessica sampaikan mungkin? Kalau kamu berbuat jahat pasti tertangkap. Jadi jangan berbuat jahat kayak gitu. Pasti tertangkap, pasti terungkap suatu hari. Walaupun kamu ngumpetnya kayak gimana. Saya cuma bilang begitu aja. Terus berdoa minta maaf sama keluarganya Mirna dan teman-teman Mirna semuanya, karena ini udah bikin mereka berduka sekali kan, sedih. Tidak bisa dibilang itu sedihnya mereka itu seperti apa. Saya kenal sama kembarannya Mirna, mamanya Mirna, adiknya Mirna. Saya nggak bisa kata-kata, nggak bisa bilang saya udah sedih begini, kehilangan teman dan dituduh pembunuh dia. Itu saya udah nggak tahu mikirnya mesti gimana. Emang saya kelihatannya kuat di depan, tapi sebenarnya enggak. Oke. Itu kan pesan kamu kepada orang di luar sana ya, yang memang melakukan itu untuk Mirna. Tapi kalau sudah memang ada orang itu, apa yang ingin kamu lakukan sama orang itu? Karena orang ini sebelum ada, ini kan semua mengarahnya ke kamu. Kalau ada dia, apa yang kamu lakukan? Tahan napas, akhirnya saya lepas dari masalah. Tapi saya nggak akan melakukan apa-apa sama dia, sama siapapun itu. Saya mau melakukan apa? Saya nggak. Udahlah. Jadi harapannya Jessica sekarang ini apa sih? Ya tertangkap pelakunya itu yang sebenarnya. Kalau emang itu yang kayak orang-orang asumsi mungkin salah sasaran atau emang ada alasan lain yang dilakukan, saya nggak tahu ya. Pemikirannya orang pelaku itu kenapa gitu kan, bagaimana caranya, apa gimana, saya kan nggak ngerti. Jadi dijelaskan lah, saya mau dia jelaskan. Kalau misalnya sekarang ada yang menyaksikan terus berkomentar, wah Jessica ini berbohong, dengan semua penjelasan dari awal sampai yang baru saja disampaikan, Jessica berbohong, bagaimana kamu menanggapi? Kok bisa tahu sih, itu pertanyaan saya juga. Kalau berbohong, ya mereka percaya kalau berbohong, ya udah percaya aja mereka berbohong. Saya saya nggak mungkin melakukan hal yang lain untuk berusaha bela diri saya sendiri dengan mengatakan hal yang banyak-banyak, tapi ujung-ujungnya orang malah lihat saya mencoba membela diri sendiri. Kalau dibilang, oh ya kamu taruh kantong sini, oh ya udah, kamu celana dibuang, iya. Saya melakukan, tapi emang sialnya emang itu hal yang mencurigakan untuk saya. Tapi saya nggak mungkin membela diri untuk bilang, oh enggak, saya nggak ngelakuin itu atau gimana enggak. Oke, tapi pertanyaan itu yang di luar sana, apapun yang kamu jelaskan itu dianggap kan bohong semua tuh, yang diomongin Mirna. Tapi Jessica. Jessica, maaf.
yang dimomongin Jessica tuh bohong semua. Apa yang ingin kamu inginkan? Apa ada bukti, tunjukkan atau apa? Atau apa yang kamu inginkan? Bukti itu kan tugasnya polisi ya, mencari. Saya intinya kalau dibilang orang bilang, oh ya kamu bohong, oh ya kamu lesbian, oh ya kamu punya kaki cuma satu atau gimana. Nah itu saya biarin aja. Tapi ujung-ujungnya kalau emang pelakunya tertangkap, kalau emang saya ini bukan pelakunya terbuktikan, ya udah. Nah, permasalahannya kalau ada bukti ternyata polisi ini, Pak Yudi juga Jessica, ada Mengarah bukti semuanya. ternyata Jessica katanya. Itu gimana? Ya udah Ada bukti? ya udah dihadapin lagi. Itu masalah yang belakangan. Tapi saya ngerasa sekarang itu saya nggak melakukan, buktinya apa? Itu walaupun suatu hari ada bukti, saya nggak tahu itu bukti dari mana. Oke, jadi kalau ada polisi bilang ada buktinya, kamu pelakunya. Saya nggak berbuat apa-apa. Pak Yudi? Iya, buat apa? CCTV itu kunci. Jadi 15 menit sebelum Oke Pak, CCTV kolaps, tadi Bapak sudah ya, sampaikan kunci dan itu merupakan barang bukti. Terus masukan saya kepada polisi, cobalah diperiksa itu Mirna sebelum ke sana itu ke belakangnya itu apa yang dilakukan. Kalau dia dites menggunakan hipnoterapi, semua itu harus dites hipnoterapi juga tanpa kecuali. Pembantunya Jessica aja dites hipnoterapi. Walaupun itu saksi, yang saksi-saksi keluarganya Mirna itu harus dites hipnoterapi semua. Apa yang dilakukan? Nanti kan bisa ketahuan. Jadi ditarik mundur. Jadi hipnoterapi cuma Jessica? Jessica sama pembantunya sementara. Ya. Dari pihak keluarga Mira tidak ada? Nggak ada. Satu kurang tahu. Dari Bukan Hani? ada. Kurang tahu. Hani? Mungkin Kan enggak, ada, saya, mungkin sama Pak. Jadi Iya. kan yang keinginan Bapak itu mungkin sudah dilakukan. Ya itulah polisi supaya menggali Oke. faktanya. Kan. Ya, tadi kan pertanyaan saya gitu Pak, kalau Iya. memang ada ternyata bukti itu, kan kata Bapak kan Siap bukti dihukum. CCTV. Kalau saya wakili Jessica, kalau ada bukti siap dihukum. Ya. Oke. Oke. Itu Baik. kita kebenaran itu. Oke. Karena nyawa orang ini. Ya. Ya. Baik, Pak Yudi terima kasih Ya, atas waktunya. terima kasih. Jessica, Terima kasih, terima Jessica. kasih atas keberaniannya ya untuk bisa bercerita di sini. Terima kasih sekali, ini Kabar Petang. Dan Dan kabar petang masih akan kami lanjutkan pemirsa usaha jeda pariwara berikut ini. Thank you.